disitulah butuh Khadijah yang hebat. Woman, apa judulnya? Backstage woman, perempuan di balik layar. Walaupun istilahnya di balik layar, sebetulnya itulah perempuan yang paling luar biasa, sehingga Allah menyebutnya satu di antara 4 perempuan yang paling ideal. Mujahid rijal dalam agama butuh Khadijah yang seperti itu, karena nggak akan sempurna perjuangannya jika di rumahnya itu tidak ada Khadijah. Makanya awal perjuangan Nabi di Mekah, perempuan yang mendampingi Rasulullah itu bukan Aisyah, tapi Khadijah. Memang butuh orang seperti Khadijah. InsyaAllah nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, tadi kita sampai kepada adegan ketika apa tadi? Adegan sakit kepala ya? Gimana Rasulullah ketika datang kepada Khadijah dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan sedih, Khadijah selalu bisa memberikan rasa nyaman buat Rasulullah SAW. Dan itu bentuk wafaknya Khadijah. Kalau Aisyah mungkin bukan di situ ya, keahliannya Aisyah. Makanya Allah tentukan bertemu dengan Aisyah itu nanti ketika Islam sudah lebih eksis, udah lebih kuat, sehingga udah nggak terlalu butuh support sedahsyat Khadijah. Dan tetap walaupun kayak gitu, Aisyah punya keistimewaannya tersendiri. Hanya kalau dalam situasi yang kayak gini nih, situasi yang berat, sulit, awal-awal berdakwah, banyak ujian, justru sosok-sosok yang dibutuhkan di rumah-rumah para dai, pembawa-pembawa risalah Allah ini adalah perempuan-perempuan seperti Khadijah. Jadi harusnya kita bangga ya ibu-ibu, nih yang akhwat, yang cewek-cewek nih, kalau misalnya nanti punya suami, profesinya itu kayak ditanya, Mas kerjanya apa? Berdakwah gitu. Itu harusnya bangga gitu, karena itu profesi paling mulia. Para nabi loh yang menggunakan profesi itu. Sehingga Allah nggak sembarangan ngasih profesi ini ke sembarang orang. Jadi kalau kita yang baru hijrah tiba-tiba Allah pilih menjadi salah satu pembawa bendera Allah, itu berarti Allah ngemuliain kita banget tuh. Harusnya seorang istri bangga kalau suaminya sekarang jadi profesi membawa agama Allah, menyebarkan agama Allah, membuat program-program dakwah untuk manusia, untuk umat. Walaupun benar memang dia punya kewajiban di rumahnya, punya kewajiban untuk istrinya, untuk anaknya. Tapi nggak ada yang sempurna. Nggak mungkin dia perfect di rumah dan di luar. Dan kalau dia memang dituntut oleh umat untuk lebih banyak berbuat di luar, tugas istri untuk menyempurnakan. Untuk saling melengkapi. Disitulah peran yang Khadijah. Melengkapi semua kekurangan-kekurangan Nabi di rumah. Dia yang mensupport bagian di rumah tangganya. Sehingga Nabi tidak perlu khawatir meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil di tangan Khadijah. Nabi tidak perlu khawatir kalau beliau dicela di luar, tapi ada orang yang begitu tulus selalu mencintai beliau apa adanya. Nggak ada cerita yang di luar berat, di dalam berat juga. Jadi dari segala penjuru gitu ya. Ini nggak akan kuat. Sekuat Nabi pun butuh sosok seperti Khadijah, apalagi kita yang jauh lebih lemah daripada Rasulullah SAW. Maka banggalah kalau ada suami-suami kita, anak kita, saudara kita, orang tua kita yang ternyata sekarang lebih sibuk dengan membawa agama Allah. Bukan dia udah sempurna, bukan dia udah mulia, bukan. Tetapi dia dipilih oleh Allah dengan rahmat Allah untuk bisa menjadi orang-orang yang insya Allah istimewa di mata Allah. Dan istrinya pasti akan dapat juga kebaikan dari amalan yang dilakukan suaminya. Apakah kita nggak bangga nanti kalau di akhirat kita tuh dapat bertemu dengan suami kita yang berstatus ahli surganya itu bukan surga biasa, surga yang di atas Firdaus, surga-surga Firdaus yang di puncak tuh. Kenapa mereka dapat surga Firdaus yang puncak? Karena mereka adalah pejuang-pejuang agama Allah, mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak mungkin mereka bisa sempurna dalam perjuangannya kalau tidak ada support dan dukungan yang baik dari istri-istri mereka yang solehah seperti Khadijah. Kalau kita bahas di awal-awal menikah dengan Khadijah, Rasulullah SAW itu ketika awal-awal menikah dengan Khadijah juga ikut ngemodalin loh. Kan maharnya gede tuh. Dan Rasulullah ngasih mahar gede itu bukan permintaan Khadijah sebetulnya. Khadijah mintanya apa yang Rasulullah bisa aja. Tapi Rasulullah pengen menghargai Khadijah, dikasihlah mahar ratusan ekor onta. Tetapi jangan salah bahwa Khadijah juga ikut membantu untuk mahar untuk dirinya sendiri. Jadi banyak banget ngebantu, wafa habis-habisan buat Rasulullah. Dan setelah menikah, Khadijah radhiyallahu anha itu benar-benar menjadi selain istri bagi Rasulullah tuh ibu juga bagi Rasulullah. Sering banget nenangin Rasulullah, membantu Rasulullah dalam bisnis. Bisa disebut Rasulullah itu datang ke rumah Khadijah itu nggak bawa apa-apa, datang orang doang gitu.
Tapi Khadijah nggak pernah mempersoalkan itu. Udah datang nggak bawa apa-apa, udah nggak ngasih nafkah gitu, ngasih masalah lagi beban, nggak pernah. Justru Khadijah itu benar-benar ya tadi baiat cinta ya, udah berbaiat maka dia ngasih apa yang dia miliki sampai habis hartanya Khadijah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu datanglah waktunya setelah 15 tahun menikah dengan Rasulullah yang aman, hidupnya damai, semuanya tercukupi, mereka orang yang mampu bahkan termasuk orang kaya, hidupnya itu enak banget, banyak pembantu. Datanglah masa-masa sulit. Jadi kalau orang dari awal sulit mungkin udah lebih siap ya. Ini dari masa-masa yang begitu nyaman, tiba-tiba gara-gara dakwah jadi sulit. Nggak pernah Khadijah tuh ngeluh, ini gara-gara engkau ini terlalu sibuk ngurusin orang lain, akhirnya hidup kita jadi susah. Tuh lihat anak-anak terlantar segala macam. Nggak pernah sama sekali memberatkan suaminya. Benar-benar mendukung habis-habisan 100% all out kepada Rasulullah SAW. Sehingga datanglah wahyu pertama. Apa wahyu pertama kepada Rasulullah? Bukan, kalau itu ayat pertama. Bedain, kalau pertanyaannya sebutkan wahyu pertama yang datang kepada Nabi, itu adalah sunrise. Mimpi melihat sunrise, itulah wahyu pertama. Tapi kalau ditanya ayat pertama yang turun kepada Nabi, jawabannya adalah surat Al-Alaq di awal itu, setengah dari surat Al-Alaq. Jadi beda wahyu dengan ayat. Memang ayat yang pertama surat Al-Alaq, tapi kalau wahyu bukan Al-Alaq yang pertama. Wahyu yang pertama didapatkan oleh Rasulullah itu adalah Rasulullah berkali-kali mimpi melihat falakis subhi. Falakis subuh itu kalau diterjemahin melihat cahaya sunrise. Berkali-kali kayak gitu. Terus Nabi jadi khawatir, loh ini kenapa saya mimpinya aneh gitu. Udah gitu, sejak saat itu Nabi kalau keluar rumah sering dipanggil-panggil. Yang manggil siapa? Batu, pohon. Manggil, ya Muhammad, engkau itu Rasulullah. Nabi cari-cari gak ada orang. Terus Nabi lari gitu ketakutan. Ada lagi yang manggil, pohon manggil, ya Muhammad, engkau Rasulullah. Lari lagi. Rasulullah merasa aneh nih, kayak orang kerasukan, diganggu sama setan. Akhirnya datang ke Khadijah. Ya Khadijah, apa yang terjadi pada saya nih? Kok akhir-akhir ini saya sering mimpi aneh. Kemudian ada yang manggil-manggil tapi gak ada orangnya. Apa kata Khadijah menenangkan? Wahai suamiku, gak usah khawatir, jangan sedih. Karena sesungguhnya Allah gak mungkin menyakitimu. Karena engkau orang yang baik. Engkau orang yang menyantuni anak yatim. Engkau orang yang membantu fakir miskin. Engkau orang yang menjamu para tamu. Engkau orang yang menyelesaikan urusan banyak orang. Engkau orang yang baik ya, suamiku Muhammad. Dan namamu juga orang yang terpuji. Allah gak akan mungkin menyakitimu. Jadi itu pasti bukan gangguan setan. Pasti itu adalah pertanda baik dari Allah. Khadijah cerdas, punya ilmu. Padahal dia belum tahu Islam, tapi udah bisa memberikan banyak sekali dukungan dan motivasi bagi suaminya. Jadi kalau misalnya suami kita datang lelah dalam urusan selain urusan pekerjaan mungkin, urusan sosialnya, urusan masjidnya, urusan dakwahnya, datang dia curhat, dengarkan saja itu udah menghibur. Enggak usah ngasih nasihat sebagus Khadijah, dengerin aja. Oh gitu ya, ya, dengerin aja tuh. Itu suami udah lelahnya udah hilang setengah dari kelelahannya. Apalagi dibilang dia kasih support. Itulah biasa kalau makin banyak ujian, insya Allah Allah akan memberikan lebih banyak kemenangan atau kemuliaan atau apalah yang kita tahu. Kasih motivasi kepada suami, sehingga motivasi ibu-ibu itu adalah satu bekal bagi suami kita untuk terus bersemangat dalam membela agama Allah, menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Ini artinya Khadijah berhasil menenangkan Rasulullah di awal-awal masa-masa kenabian. Karena masa-masa kenabian itu di awal-awal itu memang berat bagi Rasulullah. Rasulullah gak pernah ngalamin itu sebelumnya. Gak ada juga keluarganya yang ngalamin itu. Hanya dengar cerita-cerita Ismail. Tiba-tiba dipanggil sebagai titel Rasulullah. Gak dihina-hina sama istrinya. Gak dibilang, Rasulullah. Ini urus dulu keluarga. Gak ada itu. Ya udah, ini Rasulullah itu mulia gitu. Udah aja. Dipanggil dengan panggilan yang melabelkan dirinya kepada dakwah. Itu panggilan paling baik. Setelah panggilan Abdullah, dipanggil da'i, dipanggil ustaz, dipanggil alim, dipanggil apapun, mujahid, dipanggil rijal. Karena laki-laki itu sejatinya orang mukmin diciptakan oleh Allah itu bukan hanya untuk keluarganya. Ini sejatinya ya, mukmin sejati itu, laki-laki sejati itu diciptakan oleh Allah untuk manusia, untuk umat, untuk alamin, rahmatan lil alamin. Jadi suami kita itu bukan cuma milik kita, bukan cuma milik keluarganya. Suami kita itu kesatria milik umat manusia, milik kaum muslimin. Sehingga kalau mereka menuntut dari suami kita hak mereka, itu hak untuk mereka tuntut. Dan kita harus merelakan itu, bagian dari perjuangan hidup. Bukankah tujuan kita diciptakan itu ada dua? Satu, untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua,
untuk mengkhalifahkan amanah-amanah Allah di muka bumi, memakmurkan bumi. Itu tujuan laki-laki diciptakan. Kalau perempuan, tujuan diciptakan itu ada dua. Satu, untuk beribadah kepada Allah. Dua, dia adalah tulang rusuknya Adam, untuk memberikan kenyamanan di dalam dadanya Adam. Dan tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan bagi suaminya. Sehingga jangan hanya berpikir bahwa tujuan kita diciptakan hanya untuk ibadah, udah rajin ke masjid, udah selesai. Tetapi ada tujuan lain. Kita disuruh memakmurkan bumi. Dan perannya adalah sebagai khalifah. Apa yang dilakukan? Menyebarkan agama Allah kepada orang-orang yang kita kenal. Sampai seluas-luasnya. Sehingga di situ butuh support dari istri yang sangat luar biasa. Akhirnya Khadijah bilang, ya Rasul, ya suamiku, ya Muhammad, engkau tidak akan disakiti oleh siapapun. Yakinlah itu. Kemudian Nabi tenang. Sejak saat itu Nabi mulai berpikir untuk menyendiri. Dari wahyu pertama Nabi bilang, ya Khadijah, boleh nggak kalau misalnya saya sekarang lebih banyak ke Gua Hira untuk bertafakur. Namanya tahanus. Ini siapa yang bunyi nih? Yang ini? Asus? Oh biarin. Rasulullah bilang ke